ahdatsahu lalihtiyajihil ilah. Diciptakan oleh Allah semua semesta ini bukan karena Allah butuh. Samsul, tegak kepala kau. Karena kalau duduk kayak gitu kau ngantuk lagi kau nanti. Walau arada, kalau Allah mau, tarakahu lamabtada. Ya enggak diciptakan Allah ini dunia ini. Kalau dia mau, tapi sudah dia ciptakan gitu ya. Fahuwa lima yuriduhu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu mithalu. Nah, ini mulai Zubat menjelaskan sifat-sifat Allah. Dibilang sama Zubat, fahuwa lima yuriduhu fa'alu. Allah itu apapun yang dia mau pasti dia kerjakan. Nah, itu ya. Allah apapun yang dia mau pasti dia kerjakan dan terjadi. Nah, ini ya berbeda dengan kita. Kalau kita nggak bisa begitu ya. Allah itu fa'alul lima yurid. Nggak ada yang bisa menghalangi apa yang dia mau untuk dia ciptakan. Maka Allah itu apa? Fa'alul lima walaysa fil khalqi lahu misalu. Tidak ada yang sama dengannya di antara semua makhluk. Kalau di Al-Quran Allah bilang apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Atau di surah Al-Ikhlas Allah bilang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Qudratuhu li kulli maqdurin ja'al wa ilmuhu li kulli ma'lumin syamal. Kekuasaannya bagi tiap-tiap sesuatu apapun mampu. Ya. Artinya kekuasaan Allah itu mampu melakukan apapun. Karena Allah memang innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca cepat karena di Aqidatul Awam kita bahas juga ini ya. Wa ilmuhu li kulli ma'lumin syamal. Dan ilmunya Allah bagi semua sesuatu pasti dia ketahui. Ya, Allah kita itu mengetahui semuanya. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamal. Kalau di ayat kursi apa katanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Terus lahu ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan dan di belakang. Artinya semuanya Allah tahu. Nanti kita perdalam di Aqidatul Awam. Munfaridun bil khalqi wat tadbiri jalla 'anis syabihi wan naziri. Munfaridun bil khalqi wat tadbiri. Dia menciptakan ini semuanya sendirian. Jalla 'anit tashbihi wan nadhiri. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sama dengannya. Hayyun muridun qadirun 'allamu lahul baqa was sam'u wal kalamu. Allah maha hidup, Allah maha menghendaki, Allah maha kuasa, Allah maha mengetahui. Lahul baqa, dia kekal selama-lamanya. Was-sam'u, dan dia maha mendengar. Wal kalamu, dan dia maha berkata-kata. Nanti lagi-lagi kita dalami di Aqidatul Awam. Kalamuhu kawasfihil qadimi lam yuhdithil masmu'u lil kalimi. Kalamnya Allah qadim. Nah, ini di zaman kekhalifahan Khalifah Ma'mun pernah terjadi fitnah. Afwan. Berdiri kau, berdiri. Pernah terjadi apa? Fitnah. Fitnahnya apa? Ada orang alim di masa Khalifah Ma'mun
dan dekat dengan Ma'mun. Dia menyimpulkan bahwa Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu tidak qadim, ya, bahwa Al-Quran ini baharu, bahwa Al-Quran ini ada masanya, gitu ya. Terfitnah banyak ulama karena pendapatnya Ma'mun, ya. Ini jadi dari sejak dulu ulama itu memanglah sudah menjadi bulan-bulanan politik sampai hari ini, ya. Khalifah Ma'mun itu khalifah Islam, khalifah yang memimpin katanya atas nama agama Islam. Tapi apa yang terjadi? Bahwa walau dipimpin oleh seorang khalifah dengan konsep khilafah oleh yang beragama Islam, berdiri kau, berdiri. Sini, supaya kau nggak pernah lupa lagi sini. Saya udah sering bilang, nah, kalau nguap itu dekat-dekat. Supaya kau nggak lupa lagi, saya tempeleng kau. Jangan ngelak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Semoga siapa nama kau? Arkan tidak lagi nguap-nguap sampai meninggal. Udah, mundur kau sedikit. Ada yang nguap lagi, nanti akan Ustaz kasih hadiah. Ya, mudah-mudahan nggak nguap-nguap kau lagi. Ya, gitu ya, harus dikasih hadiah supaya saya lupa. Apa yang saya bilang tadi, walau dipimpin oleh kekhalifahan, khilafah, ternyata ada fitnah untuk ulama. Terjadi di masa kekhalifahan siapa? Ma'mun. Dia mengatakan bahwa Al-Quran ini hadis. Wow, dipanggil semua ulama. Siapa yang nggak mau bilang Al-Quran hadis, nggak tanggung-tanggung. Kalau tadi kau nguap cuma ada tempeleng, ini apa? Dibunuh, dor, mati. Oh, gitu ya. Banyak ulama yang kena korbannya. Imam Abu Hanifah termasuk. Oh, ya, apa yang ingin saya sampaikan? Jangan kita berpikir bahwa ketika sistemnya nampak Islam, kekhalifahan, kemudian negara ini makmur. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Saudi Arabia, lihat tuh, dipimpin oleh benderanya la ilaha illallah. Ya, benderanya aja apa? La ilaha illallah. Terjadi nggak kezaliman di sana? Terjadi. Ya, terjadi dong. Terjadi. Kezaliman terjadi, korupsi terjadi, ketidakadilan terjadi. Jadi terjadi, bukan berarti kalau nanti benderanya la ilaha illallah, dasar negaranya Al-Quran. Kalau orangnya nggak bisa menjalankan, ya terjadi kezaliman, ya terjadi ketidakadilan, terjadi semua yang tidak kita inginkan. Apalagi di Saudi Arabia, Allah, ulama banyak yang ditangkap, dipenjarakan. Oh, kalau nih saya warga negara Saudi Arabia ngomong kayak gini direkam, besok langsung dipenjara oleh negara Saudi Arabia. Kita masih bisa kritik Jokowi pakai mikrofon di podium-podium di mana-mana. Coba itu di Saudi Arabia. Khutbah Jumat, khatibnya bukan yang bilang Saudi Arabia ada kezaliman, bukan dia bilang kayak gitu. Cuma nyindir dikit banget. Itu sholat Jumat langsung berhenti, diturunkan khatibnya, ganti khatibnya, ulangi sholat Jumatnya. Kenapa saya sampaikan begini? Ada orang yang kampanye harus khilafah, harus, enggak juga, nak. Yang benar itu konsep seadil-adilnya, sebaik-baiknya, boleh. Atau bikinlah dasar negara ini Al-Quran. Oke. Yang paling baik itu sebenarnya orangnya di Al-Quran kan. Orangnya ini, nih, kalau masih ngantuk, belajar, nguap, nggak tutup mulut, nah, nggak akan bisa kita jalankan keadilan, nggak akan bisa kita jalankan Al-Quran. Tuh, lihat tuh ngantuk, udah ngantuk ketawa lagi, nah, itu kan, nggak bisa, nak. Maka yang paling penting adalah apa? Mengal-Qurankan manusianya, maka akan terjadilah apa? Negara yang berdasarkan Al-Quran. Bukan menulis, ditulis di undang-undang dasar negara Al-Quran. Loh, kalau orangnya belum ber-Al-Quran, ya nggak akan jalan itu dasar negara ini. Dasar negaranya apa? Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itu dasar negaranya. Loh, dasarnya tertulis, terpang-pang, dibaca setiap hari Senin dalam upacara. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sampai kelima, keadilan sosial bagi orang yang lagi berkuasa. Itu padahal pada saya yang faktanya ya, keadilan sosial bagi orang yang lagi berkuasa. Jadi artinya apa yang ingin saya sampaikan? Bukan tentang dasar negaranya apa, tetapi tentang manusianya yang bagaimana. Nah, ini ya, itu saya cerita karena ada di sini mengenai kalamuhu kawasfihil qadimi lam yuhdisil masmu'a lil kalimi. Dulu di masa kekhalifahan, khalifah dinasti Bani Abbas, terjadi semacam kezaliman terhadap ulama karena Ma'mun meminta agar semua ulama mengatakan Al-Quran hadis, padahal Al-Quran itu apa? Qadim. Nah itu ya, yuktabu fil lawhi wa bil lisani yuqra kama yuhfadhu bil azhani. Al-Quran qadim tertulis di mana namanya? Di lauh mahfuz ya. Arsala ruslahu bimu'jizati zahiratin alil khalqi bahirati. Kemudian Allah mengutus nabi-nabinya dengan mukjizat yang nyata. Sebanyak berapa yang wajib kita tahu? 25. Pada dasarnya ada berapa nabi? Waqat ruwiya adadul anbiya'i mi'atu alfin ya, wa arba'atu wa ishruna alfan. Diriwayatkan bahwa adanya jumlah nabi-nabi itu 124.000 nabi. Wow ya, berapa? 124.000 nabi. Tapi yang wajib kita ketahui berapa? Nah, gitu ya. Yang wajib kita ketahui berapa? 25. Tapi yang nggak kita ketahui banyak kali ya, banyak kali. Nah, bedanya nabi dengan rasul, kalau rasul itu wajib dia sampaikan ke khalayak ramai dan ajarannya menyeluruh. Kalau nabi biasanya dia hanya menyampaikan ke RT-nya doang. Misalnya dia tinggal di RT 6 Kali Putih. Si yang ditugaskan Allah jadi nabi ini biasanya hanya dakwah di mana? Di RT 6. Kalau dia seorang rasul enggak, dia pasti dakwah di Kabupaten Bogor, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia. Nah, dia dakwahnya lebih luas kalau dia seorang rasul. Tapi kalau dia seorang nabi, dia paling dakwah di RT-nya doang gitu ya. Nah, kalau yang 25 itu Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 25 disebut apa? Rasul. Ya, 25 disebut apa? Nabi dan Rasul. Maka mereka ini menyampaikan dakwah ke seluruh, enggak tertentu di kampungnya saja. Nanti kan kita coba akan pasti kita baca lagi di Aqidatul Awam. Maka di sini tidak saya jelaskan panjang ya. Wa khassa min bainihim Muhammadan falaisa ba'dahu nabiyyun abada. Dan yang paling istimewa di antara semua nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama harus kau catat ya, dia yang paling istimewa karena memang nabi kita yang paling istimewa ya. Falaisa ba'dahu nabiyyun abada. Nah, ini juga perlu kau catat. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik tadi dakwah mengenai khilafah ada di luar sana. Nanti kalau kau diajak, oh khilafah, gak usah terlalu tertarik kau nanti. Ya, karena bukan tentang konsepnya sebenarnya yang penting, tapi tentang apa? Tentang manusianya. Manusianya inilah yang penting dikhilafahkan ya. Kita ini harus jadi khalifah. Semua kita harus jadi khalifah. Barulah khilafah itu tercipta. Nah, kemudian gue udah gini nanti di luar sana ada juga yang ngajak kau mengakui, meyakini ada nabi selain sesudah Nabi Muhammad SAW. Orang Indonesia udah banyak yang jadi nabi kan? Yang terakhir Pak Musadek, mantan pelatih bulu tangkis, tiba-tiba mengaku jadi nabi.
Herannya kita di Indonesia ini ada aja orang yang mau ngikut kan gitu ya. Ya, ada aja orang yang mengikut. Sebelumnya siapa yang pernah ngaku jadi nabi di Indonesia? Aduh, Lia Edan itu ya. Dia pernah ngaku jadi nabi, kemudian dia pernah ngaku jadi Jibril. Oh ya. Jadi dia pernah ngaku jadi nabi, dia juga pernah ngaku apa? Jibril. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini adalah polisi Indonesia, karena bisa nangkap nabi, bisa nangkap Jibril. Oh, itu ya. Itu hanya polisi Indonesia itu ya. Nah, yang secara internasional yang mengaku juga ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Ahmadiyah. Namanya apa? Ahmadiyah. Mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang di India nabi terakhir. Ini kita sampaikan ke santri bahwa sampai kau nak meninggal nanti, janganlah kau tertarik ada nabi sesudah Nabi Muhammad lagi ada ya. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia pinter, mau dia hebat, mau dia ada mukjizat, mau dia ada karomah, jangan kau pernah yakin ada lagi nabi sesudah siapa? Nabi Muhammad. Makanya kita setiap hari Jumat pagi baca burdah. Setiap hari Jumat pagi kita maulid Nabi. Supaya apa? Supaya lekat di hatimu bahwa Nabi terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad. Ini menjadi akidah penting bagi kita, terutama santri Ruhama Al-Fajar. Loh, tidak boleh ada orang ngaku jadi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan pernah kau yakin siapapun yang mengaku sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Di sini juga kekeliruan Syiah yang mengatakan bahwa Ali adalah Nabi. Bahwa Ali adalah apa? Nabi. Syiah ini punya banyak golongan. Ya, Syiah itu punya banyak golongan. Ada golongan yang paling jelek di antara golongan-golongan Syiah itu adalah apa? Mereka mengakui bahwa bahwa Jibril salah kirim wahyu. Jadi di masa Jibril itu udah muncul lagunya Ayu Ting Ting alamat palsu. Jadi Gojeknya salah alamat. Jadi menurut mereka, keyakinan mereka, Jibril ini waktu itu mungkin ngantuk, tiba-tiba dia kasih wahyunya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aturannya kepada siapa? Ali. Kan itu bengak kali itu kan ya. Masa pula dia kan gini ya, saya sering bilang sama yang berkeyakinan seperti ente yakin bahwa Allah kita ini maha mengetahui, maha kuasa, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Itu kan Allah kan? Nah, Allah ini punya sistem namanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kalau ente yakini bahwa Jibril salah kirim wahyu, berarti kan sama saja mau mengatakan bahwa siapa yang salah kirim ini? Allah salah sistem. Aku bilang, ya ente ini udah keluar dari agama Islam ente. Ya berarti Allah itu nggak sempurna dong. Ya kan? Salah kirim timnya menjadi terhadap wahyunya. Makanya jangan enak ya, nggak ada tawar menawar lagi di bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nubuwah, nabi terakhir. Jangan pernah kau mau dirayu oleh siapapun, Zulfikar, walaupun kau ngantuk belajar ya, walaupun kau ngantuk ya. Santri Ruhama Al-Fajar ini masih kalau belajar subuh begitu-gitu kayaknya. Ya. Catat baik-baik dari saya nak. Kalau kau masih ngantuk belajar, jangan kau berpikir akan mengalahkan Yahudi ya. Orang yang bisa mengalahkan Yahudi itu kalau belajar, seger. Apalagi subuh. Ya, lanjutkan lagi. Sekali lagi saya sampaikan, tidak boleh nak kau lagi diganggu gugat oleh ustadz, oleh kiai, oleh habib manapun nanti seumur hidupmu mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Sudah harga mati bahwa nabi yang terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faddalahu ala jami'i man siwahu fahuwa syafi'u wal habibu lil ilahi.
Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara semua nabi. Fahuwa syafi'u wal habibu lil ilahi. Dialah nanti satu-satunya nabi yang diberi hak oleh Allah untuk mensyafaatkan. Oh ya, nanti kan di ayat kursi la yashfa'u indahu illa biizni. Itu di ayat kursi kan? Tidak ada yang boleh beri syafaat nanti di hari kiamat. Oh, ya. Di sini perdebatan kita juga dengan orang Wahabi ya. Tidak ada memang yang beri syafaat. Memang betul, tapi illa biizni. Karena Allah bilang kan, loh, nanti di hari kiamat, loh, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tapi illa biizni. Kecuali bila diizinkan oleh siapa? Allah. Siapa yang diizinkan oleh Allah? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diberi izin oleh Allah. Nabi kita ini, bapak-bapak, asatiz, santri yang saya muliakan, Nabi yang sangat sayanglah sama kita ya. Diriwayatkan di hadis yang sahih bahwa nanti di hari padang mahsyar semua manusia ini yang yang sudah ditetapkan masuk neraka. Nanti manusia. Mudah-mudahan kita jangan di situ lah ya. Kita yang sudah langsung masuk aja lah ya. Tapi saya ingin menceritakan tentang betapa agungnya Nabi kita yang satu ini ya. Saya ini penggemar semua Nabi, tapi ketika membaca sejarah Nabi Muhammad, saya ini jatuh cinta habis-habisannya. Bayangkan di hari kiamah, di padang mahsyar, saat Allah memberikan cerita kepada kita, saking dahsyatnya nanti padang mahsyar, kita enggak terfikirkan lagi oleh kita, istri kita, anak kita. Bahkan ini nakal sedikit ilustrasinya. Kita tidak lagi terganggu otak kita dengan perempuan secantik dan seseksi apapun telanjang di samping kita. Saking luar biasanya hiruk pikuk mahsyar itu. Tapi lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia dihadapkan dengan umat manusia yang sudah diponis masuk neraka, dia masih bisa memikirkan untuk sujud di depan Allah. Apa dia bilang saat sujud dia? Ya Allah, kalau kau tidak masukkan ini semua orang ke surga, saya akan sujud selama-lamanya kepadamu di sini. Di sini. Baiklah kata Allah, akan kumasukkan ke surga. Faham, dimasukkan ke surga. Tapi pelaku-pelaku dosa besar belum. Ini kenapa ya Allah? Disujudkan lagi kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini juga enggak kau masukkan, aku enggak akan angkat lagi. Nabi betul-betul memperjuangkan. Akhirnya Allah SWT Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya memasukkan semuanya yang pelaku dosa besar ini kemana? Ke surga. Ada lagi yang belum masuk surga, yang teramat besar dosanya. Sujud lagi di Allah, kepada Allah SWT. Dia bilang, ya Allah, aku maunya semua orang yang pernah mengucapkan kalimat Allah harus masuk ke surga. Kalau enggak aku akan sujud terus. Akhirnya semuanya dimasukkan ke surga karena semuanya beragama Islam. Hanya saya pelaku dosa-dosa besar. Maka masuk akhirnya semua ke surga. Tapi cerita ini nggak boleh kita sebar-sebar. Kenapa? Nanti ya udah nanti masuk surga ini, maka dia akan dosa besar terus. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Ini cerita ilustrasi betapa sayangnya Nabi kepada umatnya, bukan untuk kita jadikan alasan untuk berbuat dosa. Ya, maka bahwa syafi'u, dialah nanti yang bisa memberikan syafaat. Maka kita ini semua kudu rajin sholawatan. Nah, kalau lagi baca burdah, ikut baca burdahnya. Ya, kalau lagi baca maulid, ikut berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ikut baca itu.
karena itu nanti yang bikin kita dapat syafaat, ya. Saya belajar di Mekah, sebelum pulang dari Mekah ke Indonesia, pesannya guru saya ke saya, banyaklah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa syafi'u wal habibu lil ilahi, dan dia adalah Habibullah, ya. Dia satu-satunya nabi yang mendapatkan gelar Habibullah, kekasih Allah. Karena nasi gorengnya belum datang, ya. Tolong cek dulu, biar kita berhentikan sesudah belum, ya. Mudah-mudahan udah ini standby, ya. Kita baca lagi. Wa ba'dahu fal afdalus siddiqu wal afdalus tsani lahul faruqu Utsmanu ba'dahu kada Aliyu fasittatul baqunu fal badriyu. Wah, ini keren sekali ini, ya, Az-Zubat. Lihat nih kawan-kawan, Ustaz, para bapak, para santri. Ini akidah, ya. Karena ada yang berbeda. Wa ba'dahu wa ba'dar rasulu wa ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i. Sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, yang paling mulia adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga perbedaan kita dengan Syiah. Syiah tidak menghormati Abu Bakar. Kalau kita, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah adalah sahabat yang paling mulia. Nah, harus kita tahu, ya, pengorbanan manusia yang paling dahsyat di sekitar Nabi sampai hari ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Dia adalah orang yang di luar rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengiyakan, membenarkan, meyakini, mengimani kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sekedar mengakui, meyakini, tetapi mencintai Nabi, berjuang bersama Nabi, mengorbankan harta, jiwa dan raganya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rela menginfakkan, mensedekahkan, memberikan semua hartanya kepada Nabi. Dia rela menghabiskan waktunya semuanya bersama Nabi. Lihatlah, nak, lihat, ya. Nanti kalau kalian sudah dewasa kalian akan tahu. Jangankan kau berjuang untuk ustadzmu, direlakan gitu, ya. Kau sebagai ustadz saja nanti, kau sebagai ustadz, sebagai penceramah, sebagai pejuang dakwah, istrimu belum tentu rela engkau korbankan semua waktumu untuk agama ini. Istrimu bilang apa? Dakwah, keluarga juga harus diperhatikan, pasti gitu. Istrimu akan bilang gitu nanti. Tanya aja guru Aden tuh, tanya aja yang udah jadi ustadz yang punya istri, tanya aja tuh Bang Andre yang berjuang untuk pesantren, pasti bininya bilang begitu. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah tercatat riwayat bininya komplain karena dia bantu Nabi. Wah, itu hebatnya. Ustaz Dermawan belum tahu dia guru Aden bagaimana komplainnya bini kalau kita pergi ngaji, kalau kita pergi dakwah, ya kan? Oh, ntar kalau udah nikah baru dah tuh bini menjadi. Ya, kita doakan agar Ustaz Ade Dermawan segera menikah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Makanya saya sangat salut sama beliau ini, ya. Istrinya itu orang Mekah. Orang Madinah, orang Mekah itu kesel. Gimana ya saya bilangnya? Perempuan Mekah itu kesel sama perempuan Madinah. Kenapa? Karena perempuan Madinah itu manut-manut sama bininya. Jeba, mas. Karena orang Madinah lembut seperti orang Jawa, seperti orang Sunda. Apunten gitu loh. Sementara orang Mekah kayak orang apa? Orang Batak. Kau tahu, Bu Ustaz Ade, kalau kau menikah sama orang Batak hati-hati. Aku ini orang Batak maksudnya, kan? Kau harus siap-siap, apalagi Buru Nasution. Tapi kalau kau bisa taklukkan perempuan Batak, perempuan lain mah kecil. Gitu. Maka istri-istri sahabat dari Mekah ini kesel
kesel sama istri-istri sahabat yang dari Madinah. Kenapa? Karena jadi alasan suami-suami sahabat yang dari, lihat tuh bininya, siapa sahabat? Abu Ayyub Al-Ansori itu manut sama laki dimasakin pagi-pagi, dicuciin, nggak diomel-omelin. Sahabat-sahabat dari Mekah ini, gitu ya. Bapak tak berani enggak kayaknya Pak ya. Iya. Nah, bini kita ini kan di rumah kan yang kayak gitu ya. Jadi bini-bini dari Mekah ini merasa dicengin mulu nih sama lakinya di rumah. Kenapa? Karena bini-bini sahabat yang dari Madinah patuh, manut sama laki. Iya, dalem mas gitu loh. Nggak bantah. Kalau orang Batak ya nggak mungkin Pak. Orang Palembang ya nggak mungkin ya. Orang Betawi ya sama-sama lah udah sama orang Batak ya kan. Ya sama ya. Nah itu tadi ya. Nah jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah memberikan semua waktu hidup hartanya kepada Nabi, nggak dikomplain sama istrinya. Itu keren, itu hebat ya, itu hebat. Makanya harus kita, wajib kita angkat topi sama Pak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa, luar biasa. Enggak kita lagi temukan manusia seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia saat Nabi menjadi sasaran pukulan orang-orang kafir Quraisy Mekah, berdiri di depan Nabi Muhammad SAW, dipukul, kena dia kepukulan orang Mekah itu, dicekek oleh orang Mekah sampai pingsan di tengah-tengah teriknya matahari Mekah Al-Mukarramah. Itu Nabi, itu Abu Bakar dalam berdakwah. Maka kita ini nanti para asatidz yang berdakwah, kalau dapat cobaan-cobaan dikit, nggak usah mutung, nggak usah ngambek. Kan ustadz-ustadz zaman sekarang kan ambegan ya. Ustadz-ustadz zaman sekarang lebih ambegan dari anak perawan yang paling ambegan gitu loh. Iya, dikit-dikit ngambek ustadznya, dikit-dikit ngambek. Nah itu kurang cocok ya. Kalau ambegan nggak cocok. Jadi kalau kalian nanti mau jadi ustadz, jangan ambegan. Dari karang nih, makanya dilatih kok, ditempeleng dulu, disentil dulu, dimarahi dulu. Kalau ambegan berhenti, iya kan? Pulang, lihat tuh si Dito, udah begitu mukanya. Diri kamu, diri. Ngantuk aja kerjanya ini. Jelek muka kamu kalau ngantuk. Bang Misbah, nanti kalau ngantuk kamera tuh biar dia tahu, jelek jadi kalau kan. Nah, lu pilih. Diri lebih. Aduh. Ngantuk dipiara. Lihat, dengar baik-baik nak. Ngantuk itu bid'ah dhalalah. Apa? Tuh, Samsul berdiri. Berdiri. Ngantuk itu apa? Bid'ah dhalalah. Nanti bilang sama saudara-saudara kita Wahabi Salafi, bukan maulid yang bid'ah. Ngantuk adalah apa? Bid'ah dhalalah. Loh, nggak ada hadisnya Nabi ngantuk lagi belajar, Pak. Ada nggak hadisnya Nabi ngantuk lagi belajar? Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Ada nggak riwayat menceritakan Nabi ngantuk lagi belajar? Nggak ada. Mau riwayat palsu, mau riwayat Wahabi, mau riwayat Sunni, mau riwayat Syiah, mau riwayat siapapun, nggak nemu kita Nabi ngantuk saat belajar. Maka ngantuk saat belajar adalah apa? Bid'ah dhalalah. Bid'ah apa? Dhalalah. Maka kita kembali lagi ke Abu Bakar As-Siddiq. Nanti nak juga saya ingatkan kalian nak, jangan kau percaya kalau ada ustadz walau sorbannya segede ban Vespa, walau jubahnya 7 lapis, walau alumni langit pun dia sekalipun, yang mengajakmu membenci Abu Bakar, tidak boleh ya, jangan. Kalau ada orang ngajak kau membenci Abu Bakar, putuskan, oh ini orang nggak baik, udah.
Ya, itu orang nggak baik. Kita wajib mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, wajib. Ya, kemudian wal afdalus tsani lahul faruqu, yang mulia lagi sesudah Abu Bakar siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Oh, Pak Umar ini kawan, orang yang luar biasa. Pak Umar ini beda dengan Abu Bakar. Kalau Pak Abu Bakar dari awal sudah masuk Islam habis-habisan, betul nggak? Kalau Pak Umar lain. Pak Umar menghantam Nabi justru. Gitu ya. Dia pernah menyiksa sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam. Sekali enggak, berkali-kali. Ya. Sesudah banyak dia siksa orang, akhirnya ada orang iseng bilang ke Umar, Pak Umar, ente ini nyiksa orang lain baik. Tuh, adik lu udah masuk Islam. Adik gue yang mana? Gitu kan? Fatimah no masuk Islam sama lakinya. Gimana sih ente kagak tahu? Geram dia, Pak. Marahnya memuncak. Udah diubun-ubun nih marah ini. Bawa pedang. Rencananya Fatimah sama Sa'ad atau Sa'id, lupa saya nama lakinya ini, mati. Ini Umar ini memang ini, Pak. Kalau ada preman kelas paus di zaman ini, sama Umar pasti ciut langsung. Siapa preman sekarang di Indonesia? John Kay atau siapa namanya lagi? Satu lagi, bukan John Kay, satu lagi lupa saya. Kalau kalian mah nggak ada yang cocok jadi preman. Nah, dengar. Kalau orang ngantuan nggak cocok jadi preman. Preman itu melek. Preman ngantuk ya dihabisi sama anak buah. Preman itu nggak boleh ngantuk. Kalau mau jadi preman kok nak, syarat pertamanya nggak boleh ngantuk. Preman itu kuat begadang ya. Nah, kalau ketemu Abu Umar ini, preman yang nggak main-main. Orang mau hijrah diem-diem, dia bilang apa? Penduduk Mekah, ente pade, kalau ada yang mau bininya jadi jande, anaknya jadi yatim, ane tunggu di belakang Syekh Bani Umar, Syekh Bani Ali. Ane mau hijrah hari ini, Umar bin Khattab, bawa pedang dia. Tapi Umar bin Khattab tidak konyol, Pak. Dia memang kalau diajak berantem bisa menang terus, pegulat hebat. Mike Tyson kalau kita lihat ya, Mike Tyson itu petinju yang pernah mengalahkan lawan profesional hanya dalam waktu 30 detik. Kalau Umar mungkin dalam 15 detik, pekatnya itu buat jatuh. Itu Pak Umar. Ya, masuk Islam dia. Gegara adiknya masuk Islam. Pas dia sampai di rumah adiknya, rupanya adiknya lagi belajar Al-Quran sama bininya, sama lakinya. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya. Buka pintu Umar, waduh ketakutan semua isi rumah. Pertama sekali tempelengnya adiknya Fatimah. Berdarah Fatimah. Siapa yang nyuruh kau masuk Islam? Itu langsung keras suaranya. Apa yang kau baca tadi? Rupanya dia pura-pura marah, udah mulai tertarik dengan Al-Quran itu. Nah, akhirnya gegara Al-Quran dia minta dibacain lagi. Dibacain lagi. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Pengen dia ketemu Nabi. Dibawalah dia ketemu Nabi. Umar bin Khattab di luar. Ketakutan semuanya kecuali siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia jual kita bagi. Wah, gitu ya. Nah, itu ya. Hamzah ini juga preman Mekah ini ya. Hamzah ini orang yang pernah datang ngetuk rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar. Abu Jahal keluar, Pak, langsung ditempeleng sama Hamzah.
Bang, berdarah. Abu Jahal ini kan kepalanya preman juga di Mekah nih. Punya anak buah juga dia. Anak buahnya mau ngamuk, jangan percuma. Jangan lawan Hamzah, kalah kita. Dia benar, saya terima tempelengannya. Wah, itu bayangkan tuh. Abu Jahal itu kan badung sebadung-badungnya gitu ya. Ditempeleng sama siapa? Hamzah. Dia tahu lawannya nggak bisa dilawan ini, nggak berani dia. Maka ketika Umar masuk, Umar, semua yang lain ketakutan kecuali siapa? Hamzah. Dia macam-macam, kita bagi nanti. Woi, ini dia ya. Sayangnya kita jadi ustadz di zaman ini ya memang nggak bisa lagi kita begitu ya. Makanya kita harus cari guru silat yang baik, tapi guru silat yang mengajari rendah hati, guru silat yang mengajari sopan santun, guru silat yang mengajari akhlak. Tapi santri ini harus tahu kau nak nanti ya, harus bisa bela diri ya, kita belum ketemu ini ya. Mudah-mudahan nanti Allah kirim seorang guru yang baik hati, yang rendah hati, yang tirakatnya bagus gitu ya. Bukan sekedar sabuk hitam banyak ya. Sabuk hitam kalau nanti bikin sombong lah ndak usah. Sabuk hitam kalau bikin langsung gini nanti jalan. Nggak usah ya. Nanti saya sedang berdoa nih nak, semoga ada guru bela diri yang ikhlas lillahi ta'ala, yang memiliki akhlak yang baik, yang memiliki kerendahan hati, mengajari kalian nanti sehingga kalian punya ilmu itu. Nah, Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Khalid bin Walid, yang lebih hebat lagi siapa? Tahu nggak siapa? Ali bin Abi Thalib. Oh, semua ini Umar ini segen nama Ali, Pak. Kenapa? Ali pernah memecahkan rekor pedang terhebat di Jazirah Arab pada waktu itu dipegang oleh Abdu Ibnu Wud. Ini Abdu Ibnu Wud ini kalau main pedang pasti mati lawannya. Udah pasti udah. Saking hebatnya ini orang. Ketika di peperangan Khandaq, Ali maju melawan Abdu Ibnu Wud. Dia bilang apa? Ali, aneh ini lawan separing aneh ayah ente Abu Thalib. Kalau ente mah sambil korek kuping ente aneh kalah udah Ali gitu. Dia sepele sama Ali, Pak. Dia sepele sama Ali. Dia belum tahu dia anak muda hebat ya kan. Wah, ternyata nggak sampai 30 detik, Pak. Itu lehernya Abdu Wud langsung tertebas. Sejak hari itu semua jawara di Jazirah Arab mendengar nama Ali, lututnya langsung goyang. Tok 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 tok. Ali bin Abi Thalib pernah diutus Nabi, menerima tantangan dari Nabi ke Khaybar. Ini James Bond-nya Nabi nih, Pak. Lebih hebat dari James Bond. Pernah nonton film James Bond nggak, Pak? Tapi nggak bagus film James Bond-nya. Tidak layak ditonton oleh santri. Jason Bond, itu lebih bagus ya. Atau Ethan dalam film Mission Impossible, lebih berakhlak lagi sedikit filmnya. Ini ilustrasi Hollywood tentang pendekar-pendekar yang mampu menerobos satu negara. Itu cerita fiktif yang pernah terjadi nyata. Siapa? Ali bin Abi Thalib dikirim oleh Nabi untuk menerobos gerbang Khaybar. Gerbang Khaybar, Pak. Khaybar ini salah satu kampung Yahudi bergengsi, memiliki jawara-jawara tangguh, memiliki penjagaan ketat. Kata Ali kepada Nabi, saya sendiri aja ya Rasulullah. Itu baru jawara. Kendiri. Bingung itu orang Khaybar. Tiba-tiba gerbang kerajaannya dibuka oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Gerbang dibuka, kawan. Diangkat nama Ali. Mana? Begitu. Kalau lagi di gelanggang arena pertarungan garang, tapi kalau di masjid kalem. Iya ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Belajar mendengarkan Rasulullah, senyum wajahnya ke Rasulullah. Ame sahabat-sahabat yang lain membantu, mengayomi, tidak pernah ngamuk-ngamuk. Tapi kalau sudah ketemu musuh, itu luar biasa.
Itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah ini Umar, Pak Umar Al-Faruq, dua orang yang paling mulia. Kemudian Utsman, ba'dahu kaza Ali. Kemudian Utsman dan sesudahnya Ali, fasittatul baquna fal badri. Kemudian 6 yang lain yang dijamin naik masuk surga. Kemudian sahabat-sahabat ahli Badar. Inilah kita umat Islam ya. Janganlah nanti diajak orang kau mencaci sahabat, tidak boleh. Ya, saya amanahkan kepada kita semua santri Ruhama Al-Fajar, jangan mencaci sahabat. Siapapun sahabatnya, jangan kau remehkan. Siapapun sahabatnya, jangan kau hinakan. Siapapun sahabatnya, jangan coba-coba menceritakan tentang aib mereka. Karena seperti apapun kau akhir nanti membaca tentang mereka, sungguh kemuliaan yang kau punya tak sebanding seujung kuku kemuliaan yang mereka punya. Karena mereka para sahabat jelas, benar, betul berjuang untuk agama ini dengan harta, jiwa, dan raga. Kita belum ada yang bisa kita kita handalkan perjuangan kita terhadap agama ini. Saya nggak bisa, saya bilang gitu. Saya ceramah dibayar, amplopnya tebal. Saya ceramah nggak dibayar, dibilang orang ceramahnya bagus. Saya ceramah nggak dibayar, minimal secangkir kopi dapat. Saya ceramah nggak dibayar, minimal pulang salaman saya, tangan saya dicium. Terus perjuangan apa yang kita berikan ke agama ini? Nggak ada sebenarnya. Kita justru mendapat kemuliaan dari agama ini. Maka tidak ada bandingnya perjuangan kita dengan para sahabat. Mereka ditempeleng, mereka dihina, mereka dicaci, mereka dibunuh anaknya, dibunuh istrinya demi tegaknya agama ini. Kalau kita mah kagak. Alhamdulillah perjuangan dakwah di akhir zaman ini enak. Jadi ustadz ada gajinya, jadi azan ada gajinya, jadi imam ada gajinya. Nggak ada pun gajinya, dihormati kita oleh masyarakat, dielukan kita oleh masyarakat. Kalau duduk di pengajian disuruh duduk di tengah, disuguhkan pisangnya lebih bagus, apelnya lebih bagus, lauknya lebih bagus. Betul nggak? Ada orang tuan rumah kalau ustadz datang, kalau makan dikasih cekernya doang, dikasih tulangnya doang. Ada buahnya, buah yang busuk ada. Ya kagak. Kalau rokok sang ustadz dikasih Ji Samsu and the Gang, sementara jamaah Sampurna Ijo dan yang paling bawah. Kan gitu. Artinya kita ustadz-ustadz zaman sekarang ini nggak ada banding-bandingnya perjuangannya dengan para sahabat. Maka saya amanahkan untuk santri terutama, jangan pernah kau coba mencaci para sahabat. Tidak ada bandingnya perjuangan mereka dengan kita walau seujung kuku pun. Kita mah nggak ada. Kita ini menikmati agama dengan perjuangan sebenarnya, menikmati ya. Makanya saya nggak suka ngelihat ustadz ngeluh. Kalau dia murid saya nanti ngeluh jadi ustadz, saya tempeleng pasti 17 kali. Ingat keluarkan tuh ya. Kau tahu kan rasa sakitnya tempelengan saya? Kalau nanti jadi ustadz kau ngeluh, ketemu saya aku tempeleng kau 17 kali. Iya dong. Kalau santri saya nanti nih santri nanti nih, jadi ustadz saya dengar ngeluh, saya terbang naik pesawat nyari kau di mana. Hanya untuk apa? Nempeleng kau. Enak aja kau ngeluh jadi ustadz. Gitu ya. Iya nggak boleh. Pesawat saya ke Pagurawan nanti, mana si Agung rupanya ngeluh. Oh ini memang langganan ditempeleng dulu ya kan? 17 kali. Karena jangan ya. Jangan. Ustadz kita, perjuangan ustadz di akhir zaman ini paling mentok kita di penjara sama negara ini. Itu doang, itu pun di penjara dikasih makan kan? Di penjara dikasih makan lagi, dikasih semuanya lagi. Maka sekali lagi jangan pernah mencaci siapa para sahabat, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan semua sahabat-sahabat yang ikut di peperangan Badar radhiyallahu anhum ajma'in, dan tentu semua sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.